pengetahuan informasi. Bertemu lagi dengan saya Saskia Ramadhan untuk channel untuk aku dapat tulisan dan episode tutorial aktif simak. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana dramatis terjadinya pemutusan dan perceraian pasangan kekasih dan juga seorang suami istri. Kalau kita melihat tahun kebelakangan, tahun 2024 dijuluki sebagai the year of divorceless. Kenapa? Karena kita tahu banyak beberapa pasangan selebritis di Indonesia dan Malaysia itu banyak memutuskan bercerai karena alasan masing-masing. Mulai dari selama periode bulan pertengahan 2024 itu sampai akhir tahun ini, tahun 2025 ya. Bukan sih. Jadi mungkin bukan aku nggak menarik tahun ini. Tapi tahun 2024 memang merupakan tahun di mana angka perceraian Malaysia di Indonesia itu tinggi. Itu karena berapa alasan ini, karena alasan hak asuh, karena alasan perebutan, atau karena ngerasa tidak puas dengan adanya kekerasan. Banyak sekali itu disebabkan karena mungkin terinspirasinya bukan hanya karena pemasangan Anda secara fisik, tapi di dunia maya ada pengaruh dunia maya yang menunjukkan perceraian itu terjadi karena tayangan serial sinetron, FTV, web series dan film lebar yang bertemakan tentang rumah tangga alias lebih istilah lain dalam internasionalnya broken humanity. Ya, berarti kekerasan ke rumah tangga. Kenapa bisa seperti kemarahan manusia? Kenapa bisa seperti itu? Kekerasan manusia baca macam-macam yang tidak bisa dielakkan, seperti perceraian, terus juga perebutan harta kekuasaan, hedofilia, terus pedofilia, hedonisme maksud saya. Jadi pedofilia, konsumtif, ataupun kebanyakan banyak pertolongan antagonis karena banyak pertolongan melakukan sifat negatif, kayak misalnya perebutan hak atau menggunakan meninggal ya. Atau dengan kata istilah lain tuh kalau perebutan arah tidak persetujuan itu biasanya identik dengan kebanyakan ya. Kayak kalau kalian pernah nonton film Celan dari awal dari tanggal 26 sampai sekarang, mungkin kalian pasti menebak tuh kenapa bisa seperti itu. Jadi mungkin karena efek dari perebutan kekuasaan balas dendam keluarga yang tidak terbalaskan seperti itu. Kalian yang pasti nonton tuh pasti suka tahu kan bagaimana apa persamaan di sini sama Indonesia. Ya yang di Malaysia itu karena memang kalau misalkan di Malaysia angka perceraian itu mungkin karena asal atau karena masih tidak sesuai seperti itu. Banyak di antara itu ada yang berusia muda atau ada yang masih sudah senior. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena permasalahan masing-masing kalian bisa cari cek di website untuk menemukan fakta lainnya di berita perceraian tersebut. Tapi kalau di dunia nyata ada bisa perceraian keputusan itu bisa dielakkan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, untuk pasangan kekasih, kalau pasangan kekasih pastikan di zaman sekolah ya, kalian harus menaati peraturan sekolah. Penting, karena peraturan sekolah itu menerapkan tidak boleh bermesraan dengan sesama pasangan orang lain, karena itu bisa memicu terjadinya mengganggu prestasi belajar ataupun bahkan terjadinya pelecehan seks gitu, kalangan SMP, SMA sampai perkuliahan. Lalu kemudian kriteria laki-laki. Laki-laki yang baik adalah perempuan yang baik dan laki-laki yang jahat adalah perempuan yang jahat. Jadi kita baik laki atau perempuan tuh lihat teman laki-laki atau perempuan yang aku baik ya, berteman terlebih dahulu secara bertahap-tahap, baru akhirnya jadian dan pacaran, baru menikah dan harus ditunjukkan auto tersebut. Kalau kita menikah dulu tanpa restu bisa mengakibatkan terjadi risiko gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang ketiga, elakkan seks luar nikah. Penting. Jadi seks luar nikah itu merupakan seks di luar ikatan pernikahan. Itu biasanya jadi karena kurang pengetahuan terhadap ilmu seks. Dan maka dari itu pelajarilah ilmu seks kesehatan terlebih dahulu ataupun lakukan konsultasi kesehatan agar tidak terjadi hubungan seks luar nikah ya. Terutama di kalangan sekolah supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk. Yang keempat, ketika berpacaran pilihlah venue yang paling cocok dan sehat. Misalnya taman, jogging, ataupun bahkan taman bermain juga bisa. Dan juga maupun wisata keluarga juga bisa dengan belanja ke mall ya, dan bisa makan di restoran mewah asalkan halal. Tapi yang hindari tempat-tempat yang terlarang seperti diskotik, gang narkoba, ataupun tempat haram lainnya tuh seperti misalnya adalah pesta. Kalau pesta masquerade itu ya, bukan pesta itu pesta yang diharamkan untuk berkesan pesta itu adalah pesta koktail. Karena kalau dengan pesta koktail itu sama halnya dengan mengumbar aurat ya. Jadi pesta yang disarankan itu pesta dansa waltz, pesta balet ataupun pesta lainnya pokoknya asalkan makanannya harus halal ya. Dan jangan lupa pesta pernikahan kondangan orang lain juga berarti tidak semua agama itu apa. Lalu kemudian yang kelima, mengenai hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu tuh kan agama itu beda-beda. Jadi pasangan harus dengan baik dan matang sebelum pernikahan dengan cara menjaga kesehatan. Jadi kalau memutuskan perceraian pasangan itu lakukan kesehatan bersama-sama dengan konsultasi. Terus juga ingatkan juga kepada untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga tuh tidak terjadinya penyakit seks selama menikah. Kemudian yang keenam,
ketika menikah, terutama di hari akad, buatlah sebuah perjanjian terlebih dahulu dengan ada saya janji tidak akan memutuskan hubungan tersebut. Namun ditulis harus dilakukannya setelah ijab kabul ya, karena itu penting sekali untuk menjaga janji seorang suami yang akan menggantikan seorang istri. Nah kemudian atau juga pasangan kekasihnya. Kalau misalnya tuh kalau pernikahan pasangan kekasih secara tertutup itu karena tidak berkeadaan ya. Jadi sejalan dengan putusan pasangan dan kekasih dengan baik, yaitu cara alternate yang kedua. Nah ketujuh, untuk mengatasi perceraian serta berumah tangga, pastikan terlebih dahulu harus selalu menyewa para pengawal ataupun para penjaga. Pengawal dan penjaga itu alias bodyguard itu tuh biasanya kita lihat penjaganya bagus. Terus untuk menghindari resiko yang ketiga dengan cara ini, untuk supaya mengawasi kejadian orang asing yang tidak dikenal yang mengaku sebagai ingin merebut pasangan suami istri. Lalu kemudian perhatikan juga tata keramanya. Kemudian yang ke-8, pelajari adab dan adat sebagai seorang suami dan istri. Itu sangat berguna sekali setelah kita berbulan madu agar kehidupan rumah tangga menjadi tenang dan harmonis. Akhirnya gosip-gosip yang menyenangkan. Terutama yang ke-8, perbanyak ibadah. Ibadah itu juga membantu kita itu menjaga hati kita tenang, tentram, dan juga menjaga diri kita dari tindakan perceraian yang mengandung dosa. Karena hukum perceraian di dalam agama Islam itu memang dosa besar ya. Jadi maka dari itu banyak-banyaklah beribadah dan berilmu agama supaya hati kita sebagai suami tetap akur harmonis, terutama ketika nantinya kita akan memiliki keturunan. Dan yang terakhir dan paling penting sekali, jangan sekali-sekali melakukan tindakan kejahatan untuk perceraian dan hak asuh anak. Secara kompak harusnya suami istri itu harus kompak menyayangi anak-anak mereka masing-masing dari mereka kecil sampai dewasa. Itu kenapa? Karena tujuannya agar anak-anak tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal negatif yang terjadi di masa depan, baik itu sama melakukan aktivitas yang sehat maupun belajar. Karena anak-anak akan sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua ya. Sudah banyak caranya sinetron yang mengajarkan anak-anak itu banyakkan ditinggalkan sehingga berakhir berazabnya apa? Anak-anak akan meninggal ataupun beresiko pendidikan anak durhaka ketika sudah besar ya. Ini seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari film ini itu penting banget buat kalian pasangan suami istri untuk selalu jangan terlalu banyak terpengaruh tayangnya sinetron. Dan suami atau istri jangan banyak nonton sinetron karena banyak sekali misalnya akibat nonton sinetron. Jadi perhatikan, biasakan rekomendasikan tayangan suami istri, misalnya yang tayangan dokumentari, belajar bahasa asing, film layar lebar, dan juga film lebar itu berita itu penting banget ya. Untuk itu teman-teman satu pasangan istri. Dan untuk anak-anak rekomendasikan tayangan yang animasi, yang berwujud animasi dan juga program live action, tapi asalkan tidak mengandung unsur konten dewasa sehingga anak itu tidak gampang terpengaruh hal-hal negatif. Dan ini disclaimer dulu, vlog ini tidak ditujukan kepada bukan maksud untuk itu mengingatkan kalian tuh supaya kalian tuh memahami betul bagaimana apakah sinetron yang kalian butuhkan itu manfaat atau tidak. Kalian harus perhatikan juga waktunya untuk mendisiplinkan untuk makan dan bermanfaat lainnya. Oke, video kali ini juga bisa manfaat dan juga seperti biasa tuh follow sosial media komen aku kasih tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi terjadinya pemutusan dan perceraian pasangan kekasih dan suami istri di kehidupan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.